Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassallallahu wasallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mi'ad. Amma ba'du, fa ya ibadallah muslimin wa iyyakum bi taqwallah. Hadirin hadirat jemaah salat maghrib, mudah-mudahan semua senantiasa dalam limpahan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas segenap nikmat yang Allah curahkan kepada kita, dan pada malam hari ini Allah memilih kita untuk merasakan nikmat ubudiyah, penghambaan kepadanya, dengan dikuasakannya kita untuk menunaikan salat maghrib saat Allah Subhanahu wa taala secara berjamaah. Ini nikmat yang luar biasa sekali, dan tentu cara efektif untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan senantiasa berusaha mengikhtiarkan diri untuk taat kepada Allah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita bercerita dengan salah satu cerita dari cerita-cerita Al-Quran, yaitu cerita Sahibul Jannatain, seseorang yang diberi dua orang, satu orang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kebun. Banyak sekali ibrah di dalam cerita itu. Intinya, kalau lupa dengan syukur, lupa dengan syukur itu berarti kufur. Kalau kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala, ada akibat, ada dampaknya, itu pasti. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada yang kekal. Sugih 7 turunan itu bahasa budaya. Kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak, lenyaplah harta seseorang yang sudah lenyap. Yang ketiga, kalau orang itu sudah sampai pada titik merasa bahwa dia hebat, maka yang paling diinginkan oleh seseorang itu adalah banyak harta dan banyak pengikut. Aktsaru min kamal wa a'azzu nafara. Gitu ya. Betul kan? Ya, kalau orang itu sudah merasa berduit, rasa penyugihnya, tidak hanya di situ, dia juga ingin banyak. Itu cerita tentang Sahibul Jannatain. Kita pada malam hari ini masih di dalam surah yang sama, dan kita masuk ke cerita setelahnya, yaitu cerita Nabiullah Musa dan salah seorang hamba Allah yang menurut sebagian ahlul ilmi dia juga nabi, yaitu Nabiullah Al-Khidir alaihi wassalam. Cerita ini selain di dalam Al-Quran juga disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Juga diriwayatkan oleh Ubay bin Ka'ab dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada suatu hari
Nabiullah Musa berdiri berkhutbah di hadapan kaumnya. Karena Nabi Musa ini seorang nabi, dia a'lamun nas bit-Taurat, orang yang paling paham, paling tahu tentang isi Taurat. Taurat adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Musa, tentu beliau yang lebih paham, paling paham. Oleh karenanya Musa alaihissalam ditanya, ayyun nasi a'lam. Ada yang menyebutkan bahwa pertanyaan ini setelah Nabi Allah Musa turun, artinya sudah selesai dia berkhutbah, menyampaikan taujihat atau irsyadat. Ditanyalah Nabi Allah Musa, ayyun nasi a'lam, siapa yang paling alim? Lalu Nabi Allah Musa alaihissalam menjawab, ana, saya. Fa'ataba Allah alaihi idlam yarudda ilma ilaihi. Lalu Allah Subhanahu wa taala menegurnya karena tidak mengembalikan ilmu itu, nisbat ilmu itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun kebaikan apapun yang ada pada diri kita itu dari Allah. Kita berada di masjid ini juga atas izin Allah, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa membaca Al-Qur'an mungkin itu juga dari karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Anak kita adalah anak-anak yang mungkin masih menjaga salatnya, alhamdulillah. Itu dari Allah Subhanahu. Harus kita nisbatkan semuanya kepada Allah. Kalau ada ilmu sedikit, seteluk ilmu kalau dibanding dengan lautan yang begitu luas, itu juga harus dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabiullah Musa alaihissalam, sisi kemanusiaannya mungkin sama. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad itu juga pada sisi kemanusiaannya beliau juga pernah mendapat peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Fa'ataba Allah alaihi, Allah Subhanahu wa taala menegur Musa. Lalu Allah Subhanahu wa taala fa'auha ilaihi an-nabi 'abdan. Allah kemudian mewahyukan, memberitahukan kepada Musa bahwa aku mempunyai seorang hamba yang tinggal di tempat bertemunya dua lautan. An-nabi 'abdan bi majma'il bahrain wa a'lam minka. Lalu Allah bilang apa? Dia lebih alim dibanding engkau. Meskipun makna dia lebih alim dibanding engkau itu ay a'lam minka fi man ikhtassa bihi al-khidr, pada ilmu-ilmu tertentu di mana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi Allah Khidir tetapi tidak mengajarkan kepada Musa. Nanti itu ada dialognya di dalam ketika Nabi Allah Musa alaihissalam bertemu dengan Nabi Allah Khidir. Lalu Musa bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi wa kaifa li bihi, apa yang harus aku perbuat? Lalu Musa alaihissalam juga bertanya, kaifa li bihi ay kaifa al-wusul ila 'abdika bi majma'il bahrain alladhi huwa a'lam minni. Bagaimana aku bisa mendapatinya wahai Allah Subhanahu wa taala kemudian memerintahkan ta'khudh ma tahrukan fatahmiluhu fi maqdal. Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam, nanti bawa ikan dan masukkan ikan itu ke tempatnya. Kalau engkau kehilangan ikan itu, nah disitulah Nabi Allah Khidir, hamba Allah yang saleh yang
diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala lebih alim dibanding Nabi Allah Musa. Lalu Musa membawa ikan itu di dalam di dalam bahasa kita atau apa? Wadah iwak kan apa? Buat wujudnya dari gimana? Ya kira-kira itulah ya. Apa tempatnya istilahnya untuk tempat. Nabi Allah Musa alaihissalam membawa salah seorang muridnya, seorang pemuda namanya Yusha ibn Nun. Yusha ibn Nun, seorang muridnya. Jadi ketika keduanya sampai di sebuah batu besar, lalu keduanya merebahkan diri beristirahat dan tertidur. Lalu Yusha ini melihat sesuatu. Ternyata ikan yang dibawa Nabi Allah Musa alaihissalam itu, yang sebelumnya mati, itu bergerak dan hidup. Lalu keluar dari tempat itu dan melompat dia ke laut. Dan ikan itu ketika dia melompat ke laut dan jalan, jejaknya itu ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada jejaknya, ada kayak terowongan begitu. Di dalam riwayat lain disebutkan bahwa dia menjadi membeku. Jadi alur yang dilalui oleh ikan itu dia menjadi membeku, sehingga kelihatan tuh jejaknya itu sampai mana ikan itu. Iwaknya bakarnya dikonyong lah. Ya pokoknya waktu jalan kemana terlihat jejak. Ini menakjubkan dari Yusha bin Nun. Lalu dia ingin memberitahukan ini kepada Nabi Allah Musa alaihissalam. Tetapi masih melihat Nabi Allah Musa alaihissalam dalam keadaan tertidur. Dalam hati Yusha, ya sudah nanti sajalah, karena mempadahi sedih. Di situ terbangunlah Nabi Allah Musa alaihissalam. Nabi Allah Musa alaihissalam kemudian berinisiatif untuk melanjutkan perjalanan karena belum ketemu dengan hamba Allah yang saleh, yang kemudian disebut oleh para ahli tafsir berdasarkan beberapa landasan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Allah. Lalu melanjutkan perjalanan. Perjalanan itu Masya Allah, Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan bahwa perjalanan itu sampai 2 hari 2 malam. Keesokannya hari ketiga, Musa bertanya kepada Yusha bin Nun, mana makanan kita? Lapar dan sudah. Kita sudah poin. Lalu Yusha ini baru aku belum mengisahkan tentang apa? Tentang kejadian ikan. Fa inni nasitul hut, kata Yusha bin Nun, aku lupa perihal tentang ikan. Wa ma ansani illa syaitan an adhkura wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Dan tidaklah yang menjadikan aku lupa itu adalah syaitan. Wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Kata Yusha bin Nun, ikan itu sudah mencari jalannya di laut dengan cara yang ajib, yang menakjubkan, yang aneh. Lalu kata Nabi Allah Musa, qala dzalika ma kunna nabghi. Nabi Allah Musa berkata, itulah tempat yang kita cari. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah mewahyukan kepada Nabi Allah Musa, kapan engkau kehilangan ikan itu, disitulah hamba Allah
Salih atau Nabi Allah Khidir berada. Sampai situlah ceritanya. Hebatnya Musa alaihissalam. Nabi Musa ini luar biasa, orangnya sama. Kalau kita dalam kondisi seperti itu, misalnya peluang kita untuk marah besar sekali. Jalannya sudah jauh, sudah satu malam mungkin, satu malam perjalanan. Jauh sekali sih. Terus kalau kita dalam kondisi seperti itu kan, keselnya banget. Kok kamu nggak bilang dari tadi begitu? Tadi tidak usah. Ya sudah, kalau gitu kita kembali. Kita kembali. Qala dzalika ma kunna nabghi fartadna ala atharihima qasasa. Lalu mereka mengikuti jejak jalan mereka seperti. Jadi berguling. Baik, ada beberapa hal yang sebelum kita lanjutkan, ada beberapa hal yang mesti kita ambil ibrahnya. Yang pertama, wa idh qala Musa li fatahu la abrah hatta ablugha majma'al bahraini aw amdi. Dan ingatlah ketika Nabi Allah Musa berkata kepada muridnya, aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua laut. Allah wahyukan kepada Musa di mana Nabi Allah Khidir. Lalu seketika Nabi Allah Musa memiliki azam untuk menemui Khidir, menimba ilmu, menuntut ilmu dari Nabi Allah Khidir. Bahkan dalam rangka menemui Khidir itu, Nabi Allah Musa melakukan safar dengan jalan kaki. Jadi azam, keteguhan, himmah, keinginan kuat bagi seorang talibul ilmi menuntut ilmu itu merupakan sebuah kesemestian. Jadi kalau mau menuntut ilmu tapi himmahnya, keinginannya, tekadnya rendah, itu bukan talibul ilmi. Ya. Yang kedua, tabiat talibul ilmi itu yusafir. Itu sudah dari dahulu kala, sudah dari zaman sejak Nabi sebelum ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau dia ingin anak betul-betul menjadi talibul ilmi, dia tidak mau musafir. Itu tabiat talibul ilmi. Tabiat talibul ilmi menuntut ilmu itu sama. Jadi jangan kalau sayang-sayangi anak. Belum merasakan mau lelah. Jadi sudah mau merasakan anak ada sibuk banget. Itulah. Jadi nggak usah sih. Mamanya pada turun. Iya, kapan dia mau talibul ilmi? Ya. Safar untuk talabul ilmi itu merupakan safar perjalanan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahaballahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan di mana dia ingin menuntut ilmu, yaltamisu fihi ilman, sahaballahu lahu bihi tariqan. Dengan itu Allah akan memudahkan baginya jalan menuju syurga. Tegaan jadi kita kalau memang seorang anak itu sudah punya azam talabul ilmi. Allah Musa alaihissalam. Yang ketiga, Nabi Allah Musa begitu tawadhu sekali. Ketika Allah Subhanahu wa taala menegurnya dan kemudian memberitahukan dia ingin menuntut ilmu dengan orang yang diidentifikasikan oleh Allah Azza wa Jalla sebagai orang yang lebih berilmu daripada subhanallah. Jadi ulama ahlul ilmi menyimpulkan bahwa Khidir
Nabi Musa juga salah seorang nabi. Jadi memang pada era itu, pada zaman itu banyak nabi, banyak nabi. Nabi yang diutus kepada kaum ini, nabi yang ditempatkan di sini. Nabi Allah Khidir juga salah seorang nabi. Itu nanti terkonfirmasi ketika cerita ketika beliau naik kapal. Nanti kita cerita. Makanya kata ulama, ilmu itu bisa dari siapa saja. Bisa dari yang lebih tua, bisa juga dari yang lebih muda. Bisa juga yang secara martabat, kedudukan itu lebih rendah. Secara kedudukan antara Nabi Musa dan Nabi Khidir, secara kedudukan lebih banyak gelarnya, lebih banyak apresiasi Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa itu banyak sekali. Dan di antara prestasi tertingginya adalah apa? Beliau masuk dari 5 Rasul Ulul Azmi. 5 dari Rasul Ulul Azmi. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Apa yang menjadikan Rasul-Rasul Ulul Azmi yang 5 itu lebih daripada Rasul-Rasul yang lain? Apakah Rasul-Rasul yang lain tidak sabar? Enggak, sama. Semua Rasul, semua Nabi sabar. Tetapi kapasitas sabarnya di dalam dakwah itu melebihi Nabi-Nabi yang lain. Makanya mereka diberi gelar sebagai Rasul Ulul Azmi. Siapa saja? Rasul Ulul Azmi siapa? 5. Siapa saja? Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 5 saja. Tidak ada yang lain. 5. Apa prestasinya tadi? Kapasitas kesabaran yang lebih dibanding, tetapi di dalam dakwah, di dalam dakwah. Nah, jadi Nabi Muhammad SAW nggak gengsi dengan Nabi Al-Khidir untuk mendapatkan ilmu. Subhanallah. Jadi talibul ilmi lazim mutawadhi. Seorang talibul ilmi, seorang penuntut ilmu itu dia harus tawadhu. Lalu baliklah Nabi Allah Musa alaihissalam, kita lanjutkan ceritanya. Balik ke Sokhrah tadi, ke batu besar. Lalu Nabi Allah Musa bersama Yusha, muridnya itu, melihat seseorang yang berbaring dan tertutup. Lalu Nabi Allah Musa alaihissalam mengucapkan salam kepada lelaki tersebut, yaitu Nabi Allah Khidir alaihissalam. Dan Musa kemudian berkata, sayalah Musa, ana Musa. Lalu Khidir bertanya, apakah Musa dari Bani Israel? Musa menjawab, ya. Dan saya datang kepada untuk menuntut ilmu dari apa yang telah Allah ajarkan kepada. Luar biasa ya. Jadi ketawaduan seorang Nabi Allah Musa alaihissalam. Qala lahu Musa, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rushda.
Nabiullah Musa berkata kepada Nabiullah Al-Khidir, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allamta rusyda. Ini mengandung nada permintaan secara halus, bukan memaksa. Jadi thalibul ilmi itu juga nggak boleh memaksa gitu. Dan itu bagian dari ketika hal attabi'uka, bolehkah aku mengerti, ala an tu'allimani mimma 'allamta rusyda, agar kamu mengajarkan kepadaku ilmu di antara ilmu-ilmu yang diajarkan. Apa jawab Nabiullah Khidir? Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra wa kaifa tasbiru 'ala ma lam tuhit bihi khubara. Sesungguhnya engkau sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersama. Dan bagaimana kamu dapat sabar atas sesuatu yang engkau belum cukup pengetahuan tentang. Maksudnya kata Imam Ibnu Katsir, Nabiullah Khidir ini tahu bahwa nanti kamu pasti akan mengingkari hal-hal yang akan dilakukan. Makanya Nabiullah Musa kemudian mencoba untuk meyakinkan Nabiullah Khidir. Apa kata beliau? Qala satajiduni insya'allahu sabiran wa la a'si laka amra. Kata Nabiullah Musa, insyaallah kau akan mendapatiku sebagai orang yang sabar. Lagi-lagi Nabiullah Musa menisbatkan, mengembalikan nikmat, kalaupun diberi nikmat sabar itu kepada Allah. Wa ma sabruka illa billah. Jadi kalau kita itu mampu sabar, pada sabar yang penting masuk. Sabar sih. Dan kita bisa sabar, maka syukuri kesabaran itu. Syukur. Dan ini yang ditegaskan oleh Nabi Allah. Insya Allah, satajiduni insya Allah. Dinisbatkan kepada Allah Subhanahu. Wala a'si laka amra, dan aku tidak akan menentang. Maksudnya aku tidak akan protes dalam urusan apapun. Makanya setelah itu Al-Khidir mengajukan syarat. Apa syaratnya? Qala fa in ittaba'tani fala tas'alni 'an syai'. Jika engkau mengikutiku, maka jangan pernah bertakun. Jangan bertakun. Deal. Fantalaqa. Lalu keduanya ini melakukan perjalanan. Sampailah keduanya di tepian laut, dan kemudian keduanya ini menaiki perahu. Orang yang atau para pemilik perahu yang di pantai itu rata-rata mengenal Nabiullah Khidir. Dan karena Nabiullah Khidir ini adalah orang terpandang dan mereka mengenalinya, lalu pemilik perahu itu juga begitu hormat. Silakan biar, tanpa menarik sepeser pun ongkos. Ya, bapak dan jual kita. Jangan maksa bayar, Nah, lalu ketika sudah memulai perjalanan,
Nabi Allah Khidir alaihissalam mengambil kapak. Lalu dibongkarnya lah, dibongkar. Nabi Allah Musa alaihissalam lalu terkaget-kaget. Akharaqtaha litughriqa ahlaha. Ini kenapa dilubang ini kapalnya? Meskipun di dalam tafsir Ibnu Katsir juga disebutkan setelah itu Nabi Allah Khidir mengambil papan lagi untuk menampalnya. Jadi kapal itu ada cacatnya. Kalau dibiarkan berlubang kan tentu kisahnya habis tenggelam laut. Tetapi ketika aksi melubangi kapal itu dilakukan oleh Nabi Allah Khidir alaihissalam, Nabi Musa protes. Akharaqtaha litughriqa ahlaha. Mengapa engkau melubangi perahu itu yang akan berdampak engkau akan menenggelamkan penumpang? Jadi lamnya ini lamul akibah, bukan dampak. Lam menunjukkan akibat dari sebuah perbuatan, bukan kejadian yang sudah terjadi. Laqad ji'ta syai'an imra. Kamu telah berbuat suatu kesalahan. Jadi di antara maziyah hebatan keistimewaan Musa itu, dia orangnya soroha, nggak takut sama siapa. Makanya sama Fir'aun, kepada Fir'aun dia diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia nggak tahu, dia ngomong tuh apa adanya lagi itu bahasa kita. Lalu setelah bertanya begitu, dia interupsi, dia protes gitu. Lalu kata Nabi Allah Khidir, qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Bukankah sudah katakan bahwa engkau tidak akan sanggup bersama. Oh, ingat lagi. Ingat Nabi Allah Musa alaihissalam. Qala la tu'akhidni bima nasitu. Jangan engkau menghukumku karena kelupaan. Jadi Musa lupa. Lupa. Itu kejadian pertama. Fanqalaqa. Lalu keduanya melanjutkan perjalanan. Hatta idza laqiya ghulaman faqatalah. Ketika bertemu dengan salah seorang anak, Nabi Allah Khidir membunuhnya. Jadi ada sekumpulan anak-anak sedang bermain di suatu kampung, lalu Nabi Allah Khidir sengaja di suatu pendapat yang mengatakan bahwa anak itu adalah anak yang bahasa kita itu anak yang paling baik rupanya, muasnya. Lalu ketika di dalam kesendiriannya terpisah dia dari kawan kawannya, ditangkap oleh Nabi Allah Khidir dan dibunuh oleh Nabi Allah Khidir. Macam-macam ya, ada beberapa kisah bagaimana Nabi Allah Khidir alaihissalam. Ada yang menyebutkan bahwa Nabi Allah Khidir memukul kepalanya dengan batu. Ada juga yang menyebutkan dengan mencekik atau melingkir kepalanya. Allahu a'lam. Ala kulli hal dia membunuh. Kaget, ini tadi melubangi kapal, merusak kapal, sudah kaget, apalagi membunuh. Maka aqtalta nafsan zakiyah. Nabi Musa saking kagetnya langsung protes. Aqtalta nafsan zakiyah. Apakah engkau membunuh jiwa yang bersih
Bi ghairi nafsin, bukan karena dia membunuh orang lain. Jadi seseorang itu boleh dibunuh kalau dia membunuh orang lain. Hukum qisas yang berlaku pada seseorang. Laqad jita syai'an nukra, sungguh kamu telah melakukan suatu kemungkaran. Lalu Nabi Khidir mengatakan lagi kepada Musa, qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Ini ayat ini berbeda dengan ayat sebelumnya. Kalau ayat sebelumnya qala alam aqul innaka, kalau yang ayat ini ayat yang 75, qala alam aqul laka, dinahapi lagi. Kalau ayat pertama lah, qala alam aqul innaka, sudah ku bilang sesungguhnya engkau tidak akan sabar bersama. Yang kedua, sudah ku bilang kepadamu. Nah, itu ada penekanannya. Jadi makin apa nih? Makin mengingatkan, makin keras peringatan Nabi Khidir kepada Musa. Nah, ingat lagi, oh iya, ingat lagi janjinya Musa bahwa akan berhutang. Qala insan tu'an syai'in ba'daha fala tusahibani qad balaghta min ladunni rahmah. Musa kemudian berkata, kalau begitu, kalau ulun bertakun ya sesudah ini, maka jangan engkau bolehkan, jangan pian bolehkan bagi ulun umpan api. Dan itu sudah cukup berarti. Uzur sudah 3 kali senang, ulun kesalah 3 kali ayuhan, jangan bawahi lagi ulun. Wantalaqa, berlanjutlah perjalanan ini hatta idza ahla qaryatin istaqama ahlaha fa'abaw. Lalu keduanya sampai pada sebuah kampung. Sudah isya. Sudah isya. Lanjut ceritanya. Lanjut. Sampai sebuah kampung. Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan nama kampungnya Antiokhia. Wallahu a'lam. Rupanya orang kampung ini engken berada. Jadi kita ada orang tidak nak kita tolong musafir nyarikan. Istaqana ahlaha fa'abaw an yudayyifuhuma. Keduanya ini meminta untuk dijamu. Ya, mungkin bahasa kita nih, seseorang musafir jalan itu sampai di suatu kampung, melihat orang di muka rumah dan mengkawal kita baju mengkawal kira-kira begitu kan. Nggak ada yang begitu sih, wala banyu wala makan. Nah, lalu setelah itu duduklah, ya beristirahat. Mau ada nang makan, ada nang mau dimakan, ada nang mau diminum. Fawajada fiha jidaran yuridu an yanqadha fa aqamah. Ada melihat dinding rumah yang hampir roboh, maka Nabi Khidir menegakkan dinding itu. Dibujuri sini, dibaiki sini. Nabi Musa takut. Dan ini lapar. Jangan dia mengambil upah. Kawayu ketukan. Qala hadza firaqu baini wa bainik. Sudah, kata Nabi Khidir alaihissalam, inilah perpisahan antara aku denganmu. Sa'unabbi'uka bi ta'wil ma lam tastati' 'alaihi sabra. Aku akan memberitahukan kepadamu tentang hal-hal yang telah aku perbuat yang engkau tidak mampu bersabar terhadap. Yang pertama, amma as-safinatu fa kanat li masakin ya'maluna fil bahri fa'aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Adapun perahu itu nang angkun orang-orang miskin, angkun orang-orang miskin bersamaan pula.
Wa kana wara'ahu ya'maluna fil bahri, orang miskin itu menggawiannya di laut. Fa aradtu an a'ibaha, dan aku memang bertujuan merusak perahu itu karena wa kana wara'ahu malikun ya'kulu kulla saninatin. Nanti kalau sampai ke sana itu sudah ada sudah ada raja, sudah sampai ke tepi sana itu ada raja yang setiap melihat perahu yang layak pasti dia rampas. Makanya aku jadikan perahu itu menjadi perahu yang ada nama orang baik, sehingga tidak menjadi barang atau perahu yang dirampas oleh raja yang lain nanti di depan. Yang kedua, amanna fakana abawahu mu'minaini fa khashina an yurhiqahuma tughyanan wa kufra. Adapun anak kedua orang tuanya itu adalah orang yang beriman, dan kita khawatir dia itu akan menjadi penyebab kesesatan dan kekafiran bagi orang tuanya. Fa'aradna an yubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakatan wa aqraba ruhma. Dan kami dan kita menginginkan agar Allah Jalla wa'ala mengganti bagi kedua orang tuanya dengan anak lain, dengan anak yang lebih baik daripada anak itu, dan lebih berkasih sayang kepada kedua orang tuanya, lebih berbakti kepada ibu bapaknya dari anak yang sudah dibunuh. Dan memang Imam Qatadah di dalam tafsir Ibnu Katsir menyebutkan bahwa kedua orang tuanya memang mendapat ganti seorang anak perempuan, dan tentu anaknya itu lebih saleh. Yang ketiga, wa ammal jidaru fa kana li ghulamayn yatimayn fil madinati wa kana tahtahu kanzun lahumā wa kana abūhumā ṣāliḥan فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. Adapun dinding rumah itu adalah kepunyaan dua orang anak yatim, dan di bawah rumah itu ada harta simpanan bagi kedua anak yatim. Wa kana abūhumā ṣāliḥan, dan kuitan dua anak yatim itu adalah hamba Allah yang saleh. Fa'arada rabbuka an yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma. Allah Subhanahu wa taala menghendaki agar mereka sampai pada masa baliknya dan mengeluarkan simpanan harta itu sebagai rahmat dari Rabb, dari Tuhan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, melakukan sesuatu yang menimbulkan mafsadah tetapi dapat mafsadah yang lebih kecil itu dibolehkan. Jadi kalau berhadapan pada dua mafsadah, kerusakan, maka yang harus dipilih adalah kerusakan yang lebih, kemudaratan yang lebih kecil. Dan itu yang dilakukan oleh Nabiullah Khidir alaihissalam. Dibandingkan kapal yang milik orang-orang miskin itu dirampas, lebih baik dibikin aib, maksudnya ada celahnya kapal itu, sehingga ketika nanti sampai di sana tidak jadi dirampas, karena ini terbaik di barang itu ya. Jadi akhafud dararain, mana kemudaratan yang lebih ringan kejadian. Ya, meskipun di dalam hukum pidana ini beda ya. Misalnya contoh
pian menyetir mobil, sebelah kiri orang pengendara, sebelah kanan jurang. Nah, dalam kondisi itu, atau ini hendak berpapasan nih, berpapasan dengan lawan arah. Kalau dalam kondisi akan terjadi kecelakaan, kalau pian menghindari orang pengendara ini sebelah kiri, maka terlimbah ke kanan dan nanti ditabrak dari depan. Sedangkan di belakang pian ada 6 orang penumpang. Secara fikih, kita harus memilih kemudaratan yang lebih kecil, mengorbankan satu orang itu yang benar. Meskipun di dalam hukum pidana ya tetap bernanya kita, tetapi dalam fikih menghindari kemudaratan yang lebih besar. Dan ini kaidah bisa diterapkan dalam berbagai macam kondisi, masuk kondisi politik, kondisi ekonomi, memilih kemudaratan yang lebih. Sama juga ketika Nabi Allah SAW membunuh anak. Ini bukan berarti kalau kita punya insting-insting ini dibunuh ini sudah daripada nggak boleh juga begitu. Ini khusus kepada wahyu yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada seorang. Yang ketiga dan ini terakhir, wa amal jidar fakana li ulamain. Dinding rumah itu adalah milik siapa? 2 anak yatim. Maka anak aku masalihah. Makanya kata ulama, kalau ingin anak itu dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala rezekinya, jadilah kuitan yang saleh. Wa kana abuhuma salih. Kuitannya itu adalah orang saleh. Jadi kalau ingin meninggalkan harta bagi anak-anak kita itu, bukan memikirkan lebih hemat, mikirkan mulai ini karena memuaskan. Jadi salih, jadi orang tua. Itu yang cara membuat jaminan. Ya. Jadi kata ulama begini, wa kana abuhuma salih. Siapa yang mendatangkan 2 orang paling mulia pada zaman itu, Allah SWT. Jadi ada kegampangan yang membenarkan, yang membujuri dan menegakkan dinding yang ingin roboh itu, dan kemudian menunjukkan ada harta kedua anak yatim, itu Nabi, bukan orang sembarang, bukan tukang, Nabi. Subhanallah ya. Dan mudah-mudahan kita termotivasi menjadi kuitan-kuitan yang saleh. Itu yang menjadi faktor penyebab Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menelantarkan. Kalau tidak memperpanjang terang, intinya semuanya tentu banyak hikmahnya. Dan wa ma fa'altu an amri dzalika ta'wilu ma lam tasti' alaihi sabra. Dan bukanlah aku melakukannya itu menurut kemauanku sendiri. Berarti Allah wahyukan itu kepada Nabi Allah. Makanya ulama menyimpulkan bahwa Nabi Allah alaihissalam, bahwa Khidir itu adalah seorang Nabi. Allah Ta'ala alam, mungkin tidak sempurna, masih banyak hal yang bisa diungkap atau disampaikan dari cerita ini. Itulah yang membatasi kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.